Eyang Cerita mempersembahkan cerita silat dengan judul Bunga di Batu Karang. Cerita silat fiksi ini berlatar belakang Kemelut Kasunanan Surakarta. Selamat membaca dan mendengarkan. Bagaimana kabar penggemar BDBK semuanya? Eyang doakan semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat ini. Bunga di Batu Karang. Episode 9 Bab 3. Dada Ki Dipanala mulai berdebar-debar. Karena itu, maka ia justru memperhatikan pendapa itu lebih tajam lagi. Hatinya yang semula mulai tenang, kini telah bergejolak kembali. Dan rasa-rasanya kegelisahannya tidak lagi dapat ditahankannya di dalam dadanya, ketika bangsawan yang terakhir meninggalkan pendapa itu. Apakah yang akan terjadi? Ki Dipanala menjadi semakin berdebar-debar. Namun sekali lagi ia harus menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa Raden Ayu Galihwarit pun kemudian minta diri pula. Seperti biasanya, maka sebuah kereta sudah siap untuk mengantarkannya. Ki Dipanala berdesah, aku terlampau berprasangka. Ternyata Raden Ayu Galihwarit pun segera pula sebelum malam menjadi semakin jauh. Karena itu maka Dipanala pun segera turun dari dahan di luar dinding halaman. Namun ada sesuatu yang tidak mapan di dalam hatinya. Ia tidak mengerti, kenapa tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk mengikuti kereta Raden Ayu Galihwarit itu. Bagaimanapun juga ia mencoba mencegah keinginannya itu, namun Ki Dipanala tidak berhasil. Dengan demikian maka ia pun dengan tergesa-gesa pergi ke kudanya. Hatinya sendiri telah memaksanya untuk kemudian dari jarak yang agak jauh mengikuti sebuah kereta yang meninggalkan regol istana Pangeran Surawijaya. Agaknya hatiku memang ditumbuhi rambut jagung, berkata Ki Dipanala di dalam hatinya, akulah yang berpikir jelek. Tetapi Dipanala masih tetap mengikuti kereta itu di dalam keremangan malam di jalan raya kota Surakarta. Namun ia harus berhati-hati. Jika Raden Ayu Galihwarit mengetahui bahwa ia mengikutinya, maka nafsunya untuk membunuh pasti akan menjadi semakin besar. Sejenak Ki Dipanala hanya melihat kesepian. Kota yang ramai di siang hari itu bagaikan sudah tidur nyenyak. Sinar lampu minyak masih tampak berpencaran di beberapa buah rumah di pinggir jalan. Tetapi rumah-rumah yang lain tampaknya sudah menjadi gelap seperti tidak berpenghuni. Namun terasa dada Ki Dipanala berdesir ketika matanya yang tajam menangkap bayangan sesuatu di pinggir jalan di hadapannya, bahkan di hadapan kereta Raden Ayu Galihwarit. Bayangan itu adalah bayangan sebuah kereta pula, seperti kereta yang dipergunakan oleh Raden Ayu Galihwarit. Ki Dipanala benar-benar menjadi berdebar-debar. Ia pun segera meloncat turun dan mengikat kudanya di tempat yang agak jauh dan terlindung. Namun ia tidak segera tahu apa yang harus dilakukan. Ki Dipanala hanya dapat mengawasi kereta Raden Ayu Galihwarit yang juga berhenti. Dengan hati-hati Dipanala merayap mendekat di luar sadarnya. Seakan-akan ia dengan bernafsu sekali ingin mengetahui apa yang telah terjadi. Terasa dada Ki Dipanala terguncang. Ia melihat seorang perwira berkulit putih turun dari kereta yang semula berhenti, kemudian meloncat naik ke kereta yang lain, yang ditumpangi oleh Raden Ayu Galihwarit. Gila terasa dada Dipanala bergejolak. Wajahnya menjadi panas dan tangannya bagaikan ingin meremas kepala orang asing itu. Juga di luar sadarnya, Ki Dipanala meraba hulu kerisnya. Tetapi tiba-tiba ia menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali. Bahkan kemudian dengan geram ia berkata di dalam hatinya, oh, apakah aku akan melibatkan diri dalam kesulitan yang lebih dalam? Ketika aku tanpa sengaja menjumpai peristiwa yang hampir sama, maka maut sudah mulai meraba tengkukku. Apalagi jika aku sekarang mengulanginya.
maka aku rasa umurku tidak akan bertahan sampai sepekan. Ki Dipanala menahan gejolak di dadanya dengan telapak tangannya. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Ternyata yang telah terjadi itu tidak membuat Raden Ayu Galihwarit menjadi jera. Kemaksiatan itu masih juga diulanginya, tanpa menghiraukan kemungkinan yang dapat terjadi. Namun dada Ki Dipanala tiba-tiba berguncang ketika ia teringat kepada Raden Rudira. Jika anak itu mengetahui apa yang terjadi, tentu ia tidak akan dapat menahan hatinya lagi. Apalagi jika Raden Rudira sempat mengikuti kemana kereta ini akan pergi dan apa yang akan dilakukan oleh Raden Ayu Galihwarit selanjutnya. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli, Ki Dipanala menggeram di dalam dadanya. Karena itu, maka ia pun kemudian melangkah surut, tidak akan ikut mencampuri persoalan itu, agar ia tidak semakin tersudut di dalam kesulitan. Ia masih mempunyai keluarga yang harus mendapat perlindungannya. Jika aku mati karena aku mempertahankan harga diri tanah ini, apa boleh buat? Tetapi alangkah nistanya mati tanpa arti dibunuh oleh Mandra dan kawan-kawan, Ki Dipanala mengeluh di dalam hati. Tetapi niatnya diurungkannya ketika ia mendengar desir di tikungan. Ketika dari celah-celah dedaunan ia melihat di dalam keremangan malam 2 ekor kuda yang perlahan-lahan maju di sebelah lorong kecil menuju ke jalan raya, hatinya bagaikan melonjak. Kedua orang penunggang kuda itu adalah Raden Rudira dan Mandra. Sejenak Ki Dipanala tidak dapat berpikir apakah yang sebaiknya dilakukan. Namun dalam pada itu, kereta yang semula ditumpangi oleh orang asing itu sudah mulai bergerak meninggalkan tempatnya. Sebelum Ki Dipanala berbuat sesuatu, maka ia mendengar Mandra berdesis, "Sekarang Raden." Keduanya melecut kudanya, sehingga kuda itu pun segera meloncat berlari menuju ke kereta yang masih berhenti di pinggir jalan. Sebuah desir yang tajam bagaikan membelah jantung Ki Dipanala. Ia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi kemudian. Karena itu, di luar sadarnya ia pun bergeser menepi, sehingga meskipun dari kejauhan, ia dapat menyaksikan apa yang terjadi dalam keremangan malam. Oh, ia berdesah, kudaku tertambat agak jauh. Dipanala berdiri saja mematung. Dengan demikian ia memang tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jika ia berlari ke kudanya, maka yang akan terjadi pasti sudah terjadi. Ki Dipanala terkejut ketika sejenak kemudian ia mendengar seseorang berteriak, "Kubunuh kau bule." Tetapi suara itu bukan suara Raden Rudira. Suara itu adalah suara Mandra. Pada saat itu, kereta yang ditumpangi oleh Raden Ayu Galihwarit dan perwira kumpeni itu sudah siap untuk berangkat. Tetapi suara Mandra itu bagaikan memberi aba-aba kepada perwira kumpeni itu untuk bertindak. Dengan tangkasnya ia menyambar sesuatu sebelum tangannya mendorong pintu keretanya. Ketika pintu itu terbuka, ia pun segera meloncat turun. Sesaat kemudian terdengar sebuah ledakan memekakkan telinga. Ledakan yang serasa meretakkan dada Ki Dipanala. Ia tahu benar, suara apakah yang telah merobek sepinya malam itu. Dan hampir berbareng dengan itu, seorang dari kedua penunggang kuda yang ingin menyerang perwira kumpeni itu pun terlempar dari kudanya dan jatuh di jalan berbatu-batu. Sementara itu, selagi orang yang terjatuh itu menggeliat, maka kuda yang lain pun berlari kencang sekali dan hilang membelok ke dalam sebuah lorong sempit. Ki Dipanala mengetahui bahwa untuk meledakkan senjata itu untuk kedua kalinya diperlukan waktu. Karena itu hampir saja ia meloncat menyerang. Tetapi sekali lagi hatinya telah diterkam oleh keraguan-raguan. Ia mengetahui bahwa yang terlempar itu justru adalah Raden Rudira yang berpacu di depan. Selagi Ki Dipanala ragu-ragu, maka terdengar kereta yang ditumpangi oleh perwira kumpeni dan Raden Ayu Galihwarit itu mulai berderak, dan roda-rodanya pun mulai berputar pula. Dalam pada itu, di dalam kereta yang sudah mulai bergerak itu, Raden Ayu Galihwarit menggigil ketakutan mendengar bunyi ledakan senjata perwira kumpeni itu.
Namun sambil tersenyum perwira asing itu berkata dalam bahasa yang patah-patah, "Tidak ada apa-apa." "Siapakah yang Tuan tembak itu?" Perwira itu tertawa, "Seorang perampok. Mereka ingin merampok aku. Memang ada orang-orang Surakarta yang tidak senang melihat kehadiran kami, betapapun baik maksud dan tujuan kami." Raden Ayu Galihwarit menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih bertanya, apakah mereka tidak akan menyerang kita lagi nanti? Tentu tidak berani. Yang masih hidup itu tentu akan lari, karena ia tidak akan dapat melawan senjataku. Mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak mau ditolong hidupnya untuk mengetahui kemajuan dunia. Pandangan mereka terlampau sempit dan sombong. Jika sekali-sekali mereka melihat negeriku dan negeri-negeri tetangga, barulah mereka sadar bahwa mereka sudah ketinggalan untuk lebih dari 1 abad lamanya. Raden Ayu Galihwarit tidak begitu mengerti maksud perwira asing itu. Namun ia pun menjadi agak tenteram, karena perwira itu memang memiliki senjata sedahsyat petir. Dengan demikian Raden Ayu Galihwarit mencoba untuk melupakan apa yang baru saja terjadi. Ia harus berbuat sebaik-baiknya terhadap perwira Kumpeni itu dan ia akan segera kembali ke istana Ranakusuman sebelum Pangeran Ranakusuma datang dari istana Susuhunan. Selagi kereta itu berderik di sepanjang jalan, maka Kidipanala berdiri membeku di tempatnya. Namun ia tidak sampai hati untuk tidak berbuat sesuatu, karena dari kejauhan ia yakin bahwa sebenarnya Raden Rudira masih belum benar-benar terbunuh. Setelah melalui pergolakan perasaan yang riuh, akhirnya Kidipanala melangkah setapak demi setapak mendekati. Tetapi ia pun segera meloncat ke samping dan hilang di balik dedaunan ketika ia mendengar seekor kuda berderap mendekat. Dan Kidipanala yakin bahwa orang berkuda itu pasti Mandra. Ia akan dapat segera menolongnya. Agaknya masih ada harapan bagi Raden Rudira, berkata Kidipanala di dalam hati. Sejenak kemudian maka seekor kuda berhenti beberapa langkah di samping tubuh Raden Rudira yang tergolek di tanah. Namun setiap kali anak muda itu masih mencoba untuk bangkit, meskipun ternyata ia sudah tidak mampu lagi. Ketika ia melihat Mandra berdiri tegak di sampingnya, maka terdengar suaranya lemah, "Mandra, Mandra, tolong bawa aku pulang. Aku ingin berbicara dengan ayahanda." Tetapi Mandra masih tetap berdiri di tempatnya. "Mandra, Mandra," nafas Raden Rudira menjadi semakin terengah-engah. Namun yang terdengar adalah suara tertawa yang berkepanjangan. Ternyata suara tertawa itu telah mengejutkan Raden Rudira, sehingga ia pun tersentak sejenak. Kepalanya terangkat dan untuk beberapa lamanya ia bersandar pada siku tangannya. Tetapi tidak terlalu lama, karena kemudian kepalanya itu dengan lemahnya perlahan-lahan terkulai lagi di tanah. Namun terdengar suaranya lemah, "Kenapa kau tertawa? Aku terluka. Meskipun peluru bangsat itu hanya mengenai pundakku, tetapi aku terbanting dari kuda. Punggungku terasa seakan-akan patah dan darah masih saja mengalir." Suara tertawa Mandra menjadi semakin keras. Namun sejenak kemudian suara itu mereda, "Raden, aku hanya ingin menimbulkan kesan kepada orang-orang yang tinggal tidak begitu jauh dari tempat ini. Mereka tentu mendengar ledakan senjata orang asing itu. Mereka tentu menyangka terjadi sesuatu. Tetapi jika mereka mendengar suara tertawa, maka mereka tentu akan berpikir lain." Oh, suara Raden Rudira menjadi semakin lemah. "Sekarang tolonglah aku, bawa aku pulang. Aku akan berbicara dengan ayahanda. Ayahanda harus tahu apa yang telah terjadi." Bersambung episode 9 bab 4. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.